Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Rada. Saya anggota dari kelompok 1. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi kami, di mana judul materi kami yaitu ruang lingkup fisiologi tumbuhan. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja sih ruang lingkup dari fisiologi tumbuhan itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fisiologi dan fisiologi tumbuhan itu sendiri. Jadi kata fisiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu physis yang berarti alam dan logos yang berarti ilmu. Fisiologi ini digunakan dalam berbagai bidang kajian seperti biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, serta organisme yang menjalankan fungsi fisik dan kimianya. Jadi fisiologi tumbuhan itu dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang alam tumbuhan. Ilmu yang paling mendasar dalam mempelajari fisiologi tumbuhan itu adalah biologi sel. Sel merupakan satuan dasar kehidupan. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Jadi, fisiologi tumbuhan itu merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat tetap hidup. Organisme yang menjadi sasaran dalam kajian fisiologi tumbuhan meliputi semua jenis tumbuhan, dari tumbuhan satu sel seperti halnya bakteri sampai tumbuhan tingkat tinggi. Karena perkembangannya yang sangat pesat ditopang juga oleh perkembangan ilmu fisika dan kimia, maka ruang lingkup fisiologi tumbuhan itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu di sini ada 4 macam. Pertama itu ada fisiologi tanaman, yang kedua itu ada fisiologi lepas panen, yang ketiga itu ada ekofisiologi, dan yang terakhir itu ada fisiologi benih. Jadi langsung saja kita masuk ke ruang lingkup fisiologi tumbuhan yang pertama, yaitu ada fisiologi tanaman. Jadi cabang fisiologi ini mengkaji proses-proses metabolisme pada tanaman budidaya. Karena setiap budidaya tanaman mengharapkan hasilnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, maka sepatutnya fisiologi tanaman ini lebih mengarah pada proses metabolisme yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan organ hasil. Perlu diingat juga bahwa organ hasil tidak selalu berupa organ generatif. Organ hasil itu dapat juga berupa organ vegetatif. Jadi secara umum organ hasil itu dapat berupa buah, biji, daun, akar, umbi, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu ruang lingkupnya ada fisiologi lepas panen. Jadi cabang fisiologi lepas panen ini menelaah tentang proses fisiologi yang terjadi pada organ hasil setelah organ tersebut dipanen. Biasanya reaksi yang terjadi bersifat katabolik, yaitu penguraian senyawa-senyawa bermolekul besar atau lebih kompleks seperti pati, selulosa, protein, lemak, dan asam nukleat yang menjadi bermolekul kecil atau yang lebih sederhana gitu strukturnya. Usaha untuk memanipulasi laju reaksi katabolik yang terjadi untuk tujuan memperpanjang kesegaran organ hasil merupakan manfaat utama dan menjadi tujuan dari telaah fisiologi lepas panen ini sendiri. Lalu ruang lingkup fisiologi tumbuhan yang ketiga itu ada namanya ekofisiologi. Jadi ekofisiologi ini membahas pengaruh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses metabolisme pada tumbuhan itu sendiri. Jadi itu terbagi dua, ada pengaruh positif atau menguntungkan dan pengaruh negatif atau merugikan bagi kehidupan tumbuhan dan manusia itu sendiri. Jadi pengaruh faktor lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh dari lingkungan abiotik dan pengaruh dari lingkungan biotik. Jadi ekofisiologi ini umumnya lebih menekankan pada pengaruh faktor lingkungan abiotik seperti pengaruh interaksi cahaya, suhu, kelembapan, perubahan konsentrasi gas-gas atmosfer, sifat fisika, dan kimia tanah. Lalu ruang lingkup fisiologi yang keempat itu ada namanya fisiologi benih. Jadi proses perkecambahan benih melibatkan berbagai tahapan, yaitu yang pertama ada imbibisi, kemudian ada reaktivasi enzim, lalu ada penguraian bahan simpanan, dan yang terakhir itu ada pertumbuhan radikal. Jadi fisiologi benih ini merupakan salah satu cabang dalam ruang lingkup fisiologi tumbuhan yang pembahasannya itu terbatas pada proses-proses yang berlangsung pada saat atau pada tahapan-tahapan perkecambahan
perkecamatan benih pada tumbuhan itu sendiri yang telah saya sebutkan tadi. Ilmu fisiologi tumbuhan ini sangat berperan atau sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya itu bagi orang-orang yang bergelut di dunia tumbuhan, baik itu permasalahan mengenai pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan dapat diatasi dengan mempelajari fisiologi tumbuhan ini sendiri. Fisiologi tumbuhan itu sangat diperlukan untuk bidang ilmu terapan, seperti halnya itu ada agronomi, hortikultura, kehutanan, pertamanan, fitopatologi, farmakologi, dan lain-lain. Ahli fisiologi tumbuhan juga harus memahami ilmu-ilmu dasar seperti sitologi, morfologi, sistematik tumbuhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu biofisika. Dari aspek biofisika ini, fisiologi tumbuhan mempelajari permasalahan energetika sel, elektrofisiologi organ vegetatif, hukum fisika dan kimia air, nutrisi melalui sistem akar, pertumbuhan, fotosintesis, respirasi, dan aspek elektrik dari gerak tumbuhan itu sendiri. Jadi intinya metode-metode yang digunakan dalam fisiologi tumbuhan terutama itu diturunkan dari kimia dan fisika. Ciri-ciri penting dalam perkembangan fisiologi tumbuhan modern secara nyata itu telah meningkat dalam peranan kimia dan fisika dalam melengkapi ide-ide dan peralatan baru. Tidak hanya untuk mengurangi permasalahan lama, tetapi juga untuk mengenali permasalahan yang baru. Tentu saja proses-proses dan fungsi-fungsi tidak akan dapat dimengerti secara sempurna kecuali sesuatu itu mengenai struktur yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut telah diketahui. Oleh karenanya, pengetahuan mengenai anatomi tumbuhan sebagai tambahan terhadap kimia dan fisika diperlukan dalam mempelajari fisiologi tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Aulia Ramadan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang organel sel dan juga tentang membran sel. Yang pertama akan kita bahas tentang sel. Sel merupakan unit terkecil dari penyusun suatu individu. Ya, berarti sel tumbuhan adalah suatu sel yang paling kecil adalah unit yang terkecil yang dimana dia menyusun yang namanya si individu tumbuhan tersebut. Berdasarkan analisis kimia, membran sel tersusun atas lipida dan protein atau lipoprotein. Lipida berupa fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Sterol umumnya berupa kolesterol. Menurut Ardianto, protein menyusun membran sel terutama terdiri dari glikoprotein. Nah, di sini ada beberapa penyusun membran yang sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi kloroplas. Kloroplas sendiri merupakan sebuah plasida yang memiliki kandungan klorofil dan memiliki fungsi untuk menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas adalah sebuah organel sel yang mempunyai membran yang hanya bisa ditemukan di sel tumbuhan, yang menjadi tempat pembuatan klorofil pada tumbuhan yang telah diproduksi. Berdasarkan analisis kimia, membran sel tersusun atas lipida dan protein atau lipoprotein. Lipida berupa fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Sterol umumnya berupa kolesterol. Menurut Ardianto, protein menyusun membran sel terutama terdiri dari glikoprotein. Nah, organisme dapat terdiri dari suatu sel atau uniseluler atau banyak sel atau yang disebut dengan multiseluler. Organisme uniseluler melakukan semua aktivitas hidupnya di dalam sel itu sendiri. Organisme multiseluler dibangun oleh sel-sel yang tersusun sebagai jaringan ataupun organ, sehingga dalam melakukan aktivitasnya terdapat pembagian tugas. Sel yang berbeda dalam organisme multiseluler memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang membran, struktur dan senyawa penyusun membran tersebut. Membran sel sendiri adalah selaput yang terletak paling luar yang tersusun atas senyawa kimia lipoprotein, yaitu senyawa yang berasal dari gabungan senyawa lemak atau lipid dengan senyawa protein.
Lalu struktur membran sel. Membran sel sendiri memiliki struktur seperti lembaran tipis. Nah, membran sel ini tersusun dari molekul-molekul protein, lipid atau lemak, dan sedikit karbohidrat yang membentuk suatu lapisan dengan sifat dinamis dan simetri. Ya, selanjutnya itu ada struktur kloroplas. Kloroplas sendiri memiliki beberapa struktur yang merupakan penyusun dari kloroplas ini. Yang pertama ada membran luar yang memiliki fungsi untuk mengatur keluar masuknya pada zat cair dan zat padat. Yang kedua ada ruang antar membran yang memiliki fungsi sebagai pemisah antara membran luar dan membran dalam yang memiliki tebal 10 nanometer. Yang ketiga, membran dalam yang memiliki fungsi sebagai penghalang antara sitosol dan juga stroma. Yang keempat itu adalah tilakoid. Tilakoid memiliki fungsi sebagai tempat untuk reaksi terang dan memiliki peran untuk menangkap energi cahaya matahari. Yang kelima itu ada stroma, yang merupakan bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas dan memiliki fungsi menjadi tempat berlangsungnya suatu reaksi gelap. Yang keenam itu ada yang namanya granum. Granum merupakan sekumpulan tilakoid yang berbentuk bertumpuk-tumpuk mirip dengan uang logam. Yang ketujuh ada DNA plastid, adalah gen yang membawa sifat pada plasida dan memiliki fungsi untuk menjadi replika kloroplas atau pembelahan sel kloroplas. Yang kedelapan ada plastoglobula, adalah senyawa kimia yang berdapat di dalam kloroplas. Senyawa ini adalah lipid yang memiliki bentuk globul. Yang kesembilan adalah pati, yang merupakan hasil dari fotosintesis yang tersimpan di dalam bentuk amilum. Nah, kloroplas sendiri sangat banyak sekali memiliki fungsi di dalam tumbuhan. Namun, fungsi utama dari kloroplas ini adalah untuk membantu tumbuhan berfotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan suatu reaksi yang terjadi saat pembentukan ATP atau energi yang terjadi di dalam tumbuhan. Proses ini melibatkan transport hidrogen, elektron, dan juga senyawa-senyawa seperti NADH dan juga sitokrom. Nah, selanjutnya ada organel sel yang dinamakan dengan vakuola. Vakuola itu adalah seperti organel yang berbentuk seperti kantung yang di dalamnya terkandung cairan, yang merupakan cairan itu adalah senyawa organik dan juga anorganik. Nah, vakuola ini adalah merupakan suatu organel sel yang paling besar di dalam sel tumbuhan. Fungsi vakuola itu sendiri adalah yang pertama, tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula yang di dalamnya terdapat pigmen daun dan buah. Yang dua adalah mengatur tekanan di dalam sel. Yang ketiga, menstabilkan tingkat nilai pH. Dan yang keempat, fungsinya adalah mengisolasi zat sisa metabolisme. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi itu merupakan organel sel yang terdiri atas kumpulan vesikel pipih yang mempunyai bentuk sisternae atau berkelok-kelok seperti kantong pipih. Diktiosom merupakan badan Golgi yang terdapat di dalam sel tumbuhan, jadi namanya diktiosom, badan Golgi yang terdapat dalam tumbuhan. Berikut adalah badan Golgi, fungsinya adalah sebagai alat sekresi pada sel yang terdapat di dalamnya terjadi sebuah proses perubahan, yaitu terdapat enzim yang tidak aktif dan juga akan diubah oleh badan Golgi ini menjadi aktif. Lalu fungsi lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan juga zat-zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma atau RE. Organel sel selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan suatu organel sel yang bentuknya kecil yang berupa butiran nukleoprotein. Ribosom ini sendiri mengandung asam ribonukleat atau RNA sebanyak 60% dan protein sebanyak 40%. Ada dua jenis ribosom, yaitu ribosom yang terikat dan juga ribosom yang bebas. Ribosom yang terikat umumnya bergabung dengan RE. Nah, ribosom ini fungsinya adalah memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel. Organel sel selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan organel sel
yang berupa penghubung antara nukleus dan juga sitoplasma di dalam sel tumbuhan, yang pada dasarnya itu merupakan jaringan interkoneksi. RE berbentuk layaknya ruangan labirin. Membran pada RE terlihat berliku-liku, jadi kayak labirin gitu, dia berliku-liku. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu yang pertama ada RE halus dan RE kasar. RE kasar itu permukaannya itu ditempeli dengan butiran-butiran ribosom, sedangkan RE halus itu tidak ada ribosom yang menempelinya. Nah, organel sel selanjutnya itu adalah mitokondria. Mitokondria itu merupakan organel sel yang bentuknya kayak bulat lonjong yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria memiliki dua bagian, yakni membran dalam dan membran luar. Membran dalam yang bentuknya berbelit-belit seperti labirin, sama kayak retikulum endoplasma tadi, dia berbentuk matriks gitu. Membran dalam yang bentuknya berbelit-belit dengan labirin yang disebut dengan krista. Di antara membran dalam dan juga membran luar ada sebuah celah sempit yang disebut dengan intermembran space. Nah, mitokondria sendiri adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP dan juga sebagai sumber energi. Karena fungsinya tersebut, mitokondria. Nah, organel sel selanjutnya itu adalah mitokondria. Mitokondria itu merupakan organel sel yang bentuknya kayak bulat lonjong yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria memiliki dua bagian, yakni membran dalam dan membran luar. Membran dalam yang bentuknya berbelit-belit seperti labirin, sama kayak retikulum endoplasma tadi, dia berbentuk matriks gitu. Membran dalam yang bentuknya berbelit-belit dengan labirin yang disebut dengan krista. Di antara membran dalam dan juga membran luar ada sebuah celah sempit yang disebut dengan intermembran space. Nah, mitokondria sendiri adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP dan juga sebagai sumber energi. Ya, selanjutnya itu ada yang namanya mikrotubulus. Mikrotubulus adalah suatu organel sel yang mengandung molekul-molekul protein yang tersusun secara melingkar seperti pegas. Bentuk mikrotubulus yakni tabung panjang dan tidak mempunyai cabang serta memiliki sifat kaku sehingga bentuknya itu tetap dan tidak berubah-ubah. Mikrotubulus sendiri berfungsi sebagai yang pertama itu menjaga tekanan di dalam sel, yang kedua sebagai media transportasi zat, yang ketiga membantu replikasi kromosom. Ya, selain mikrotubulus ada yang namanya mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang termasuk sebagai sitoskeleton dan juga berbentuk tabung panjang padat. Mikrofilamen dapat ditemukan dekat dengan membran sel. Organel sel ini tersusun dari benang-benang yang terbuat dari beberapa kumpulan molekul protein dan aktin. Mikrofilamen berfungsi sebagai kerangka yang dapat mempertahankan bentuk sel supaya tidak berubah-ubah. Nah, masuk ke dalam nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel merupakan organel sel yang terletak di dalam sel eukariotik dan juga merupakan organel sel yang sangat unik dan penting serta mengandung materi genetik yang berbentuk DNA atau deoksiribonukleat asid. Di dalam DNA tersebut biasanya terdapat informasi tentang genetik yang berbentuk polinukleotida. Nah, nukleus berfungsi untuk mengkoordinasi proses metabolisme, misalnya pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan sintesis protein. Selanjutnya itu ada membran nukleus atau selaput inti yang sebiasanya itu disebut karioteka. Membran nukleus terdiri dari dua selaput, yaitu selaput luar dan selaput dalam. Di dalam dua selaput tersebut terdapat celah sempit yang biasanya disebut dengan perinukleus atau intermembran space. Selaput luar banyak sekali ditempeli oleh ribosom karena terhubung langsung dengan sitoplasma. Nah, nukleus ini berfungsi sebagai pintu yang dapat menghubungkan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Nah, selanjutnya itu ada nukleoplasma atau kalium limfa. Nah, nukleoplasma ini merupakan cairan kental yang mengisi bagian dalam nukleus.
Nukleoplasma itu sendiri terdiri atas asam nukleat, DNA atau deoksiribonukleat asid, dan RNA atau ribonukleat asid, protein, dan juga garam mineral. Nah, DNA dan RNA tersebut merupakan materi pembawa sifat genetik yang terkandung di dalam nukleoplasma. Jika kedua materi genetik ini bergabung dengan protein yang biasa disebut dengan nukleoprotein. Jadi kalau bergabung mereka berdua itu disebut dengan nukleoprotein. Selanjutnya adalah nukleolus. Nukleolus ini adalah anak inti organel sel yang terdapat di dalam nukleus. Jadi kalau nukleus itu dibelah, maka di dalamnya itu terdapat inti nukleus atau yang disebut dengan nukleolus. Nah, nukleolus ini memiliki ukuran yang lebih besar dari kromatin. Komposisi dari nukleolus ini sebagian besar terdiri dari benang-benang halus DNA. Fungsi nukleolus yaitu sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Dalam nukleus tersebut, informasi genetik yang dibawa oleh DNA kemudian akan diuraikan sehingga menghasilkan RNA yang nantinya molekul rRNA berfungsi sebagai organel ribosom dalam sitoplasma. Nah, selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma tersebut merupakan cairan kental mirip dengan gel yang mengisi rongga di dalam sel. Sitoplasma pada umumnya tidak berwarna atau dia bening gitu. Dia mengandung 80% air serta mengandung garam sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan juga organel-organel sel untuk dapat menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang telah dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitasnya. Selanjutnya itu ada sitosol. Sitosol merupakan cairan kental yang terdiri atas air, garam, dan senyawa-senyawa organik. Sitosol ini tersusun atas 70% air dan berisi campuran benang-benang sitoskeleton. Senyawa organik seperti garam, protein, dan juga asam lemak serta mengandung senyawa anorganik. Nah, fungsi sitosol itu sendiri yaitu sebagai sumber bahan makanan bagi sel dan organel-organel sel dan sebagai tempat terjadinya proses metabolisme seperti sintesis protein dan sintesis asam lemak. Nah, organel sel terakhir adalah peroksisom. Peroksisom adalah organel sel berukuran kecil yang dilapisi oleh membran tunggal. Peroksisom sendiri itu merupakan organel sel sitoplasma dari sel tumbuhan yang memiliki kandungan enzim oksidatif tertentu. Setidaknya ada 40 enzim yang telah dilapisi oleh membran lipid ganda. Nah, enzim tersebut telah digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula yang lebih sederhana. Peroksisom umumnya dapat berinteraksi dengan retikulum endoplasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ariska Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang senyawa penyusun sel dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu makromolekul utama. Senyawa organik dan anorganik yang terkandung dalam sel sangat beragam. Keberadaan senyawa-senyawa tersebut di dalam sel tidak selalu berarti bahwa senyawa tersebut adalah komponen penyusun sel. Sebagian dari senyawa tersebut merupakan bahan baku untuk sintesis senyawa lainnya atau digunakan dalam metabolisme tumbuhan yang diterimanya dari sel-sel tetangganya atau diterima dari jaringan pembuluh. Nah, senyawa-senyawa bahan baku ini bukannya adalah senyawa anorganik sederhana dengan berat molekul kecil seperti CO2, H3BOO3, H2PO4 negatif, NH4 positif, dan MO4 sama dengan. Senyawa lain yang terdapat dalam sel adalah senyawa-senyawa antara rangkaian reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa antara ini tidak akan terakumulasi di dalam sel, kecuali jika terjadi gangguan terhadap peran enzim-enzim
yang terlibat dalam rangkaian reaksi biokimia tersebut. Nah, senyawa-senyawa penyusun bagian-bagian sel, misalnya dinding sel, membran, organel, dan inti sel, umumnya merupakan senyawa organik berukuran molekul besar. Senyawa organik penyusun sel secara garis besar dapat dikelompokkan atas 4 kelompok utama, yaitu karbohidrat, lipida, protein, dan asam nukleat. Nah, selanjutnya ada karbohidrat. Kelompok zat ini memperoleh namanya dari kenyataan bahwa anggota pertama yang dianalisis secara kimia hanya berisi karbon, nitrogen, dan oksigen. Dua unsur yang terjadi itu perbandingannya 2:1 setiap pada air. Jadi, senyawa ini dianggap sebagai hidrat dari karbon yang dapat ditulis dengan rumus umum CxH2O Y dengan X sama dengan Y atau kelipatan urutan bilangan bulat seterusnya. Misalnya glukosa C6H2O6 atau sukrosa C6H22O11. Definisi ini ternyata kemudian tidak tepat, sebab beberapa senyawa yang susunan molekulnya tidak sesuai dengan rumus ini juga memiliki sifat kimia dan fisik karbohidrat. Misalnya deoksiribosa C5H10O4. Sebaliknya, ada zat lain yang sesuai dengan rumus ini ternyata tergolong ke dalam senyawa lain, misalnya asam laktat C3H6O3. Walaupun nama karbohidrat ini bertahankan, sekarang hanya digunakan sebagai istilah kolektif untuk polihidroksi aldehina atau polihidroksi keton dan turunan senyawanya. Menurut susunannya, karbohidrat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah gula sederhana yang tak dapat dihidrolisis lagi menjadi satuan lebih kecil. Awalan mono menyatakan satu satuan dasar. Oligosakarida adalah gula majemuk yang terdiri atas 2-6 monosakarida yang bergabung menjadi satu. Oligo berarti berapa. Gula ini dapat dihidrolisis menjadi satuan kecil, monosakarida penyusunannya. Gula, baik monosakarida maupun oligosakarida, adalah bahan berupa kristal tak berwarna yang mudah larut dalam air dan umumnya rasanya manis. Polisakarida tidak memiliki sifat khas gula karena biasanya tak berbentuk, sering tak larut dalam air dan tidak manis rasanya. Polisakarida ini terbentuk dari penggabungan beberapa ratus sampai beberapa ribu. Poli berarti banyak. Satuan kecil. Monosakarida seringkali di seluruhnya satu tipe, membentuk suatu gabungan molekul besar yang berat molekulnya pun besar. Seperti oligosakarida, polisakarida ini dapat dipecah menjadi satuan kecil monosakarida penyusunnya dengan cara hidrolisis. Nah, selanjutnya ada lipida. Seperti karbohidrat, lipida juga tersusun dari atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Tetapi lemak selalu memiliki porsi atom hidrogen yang lebih banyak dibanding pada molekul karbohidrat. Nah, selain itu, untuk satuan bobot yang sama, energi yang terkandung di dalam molekul yang tidak lebih dari 2 kali lipat dari yang terkandung dalam karbohidrat. Lemak disintesis dari gliserol dan asam-asam lemak. Di dalam sel, sintesis dari glukosa, asam lemak yang paling sederhana adalah asam asetat. Gugus karboksil merupakan ciri dari molekul asam-asam organik. Secara umum, asam lemak diberi simbol RCOOH, di mana R merupakan bagian beragam dari asam lemak, jenis lemak yang banyak terkandung pada tumbuhan. Lemak merupakan bagian dari lipida. Semua molekul lipida dibentuk dari asam-asam organik, tetapi tidak harus mengandung gliserol. Sedangkan lemak
terbentuk dengan kerangka gliserol. Lilin yang dihasilkan tumbuhan merupakan contoh lipida yang bukan lemak. Nah, secara kimia, lemak dan minyak merupakan senyawa yang sangat mirip, walaupun secara fisik lemak terbentuk padat sedangkan minyak berbentuk cair pada suatu kamar. Baik lemak maupun minyak terbentuk dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Oleh sebab itu, lemak dan minyak yang disebut sebagai trigliserida. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Azhar. Pada kali ini saya akan menjelaskan bahasan terkait dengan protein. Jadi, berdasarkan ukurannya, protein itu memiliki ukuran lebih besar bila kita bandingkan karbohidrat dengan lemak. Dengan dasar penyusun dasarnya berupa asam amino. Dari asam amino ini biasanya terkandung adanya oksigen, hidrogen, ataupun juga terkadang biasanya mengandung belerang. Dari istilah protein tentu ada juga kita mendengar istilah sintesis protein. Nah, apa itu sintesis protein? Jadi sintesis protein ini merupakan serangkaian penyusun darinya asam-asam amino itu sehingga membentuk suatu rantai yang panjang yang disebut atau kita sering sebut dengan rantai polipeptida. Jadi setidaknya dari asam amino ini setidaknya mengandung satu atau lebih dari rantai polipeptida. Pada tumbuhan, protein itu biasanya mengandung 4.000, kurang lebih 4.000 gram per mol protein. Dalam ini juga itu ada namanya istilah perodoksin. Perodoksin itu jumlah protein yang dipakai dalam proses fotosintesis itu setidaknya berjumlah 5.000 gram per mol. Dan juga protein ini kan memiliki jenis-jenis ataupun turunan-turunan yang banyak. Untuk lebih lengkapnya dan melihat bagaimana bentuk rantai ikatan rantai yang dibentuk dapat dilihat dari makalah yang telah kami bagikan sebelumnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu mengenai asam nukleat. Jadi asam nukleat ini terdiri dari 2 jenis, itu ada ribonukleat atau RNA dan deoksirinukleat ataupun DNA. Jadi dari 2 senyawa asam tadi ini terbentuk dari adanya nukleotida. Sedangkan nukleotida ini terbentuk dari adanya asam fosfat, gula pentosa, dan basa purin. Basa purin itu ada adenin dan guanin, dan basa pirimidin itu ada timin dan sitosin. Jadi ribonukleat ini mengandung gula yang disebut ribosa, sedangkan ribonukleat ini mengandung gula pentosa. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu terkait dengan asam nukleat. Jadi berdasarkan jenisnya, asam nukleat ini terdiri dari 2 jenis, itu ada ribonukleat ataupun RNA dan deoksirinukleat ataupun DNA. Dari 2 asam tadi ini terbentuk dari adanya nukleotida. Sedangkan nukleotida sendiri terbentuk dari adanya asam fosfat, gula pentosa, dan basa purin itu ada adenin dan guanin, dan basa pirimidin itu ada timin dan sitosin. Dari kedua asam ini juga berdasarkan ini kandungnya, gula ini kandungnya. Jadi bila RNA itu mengandung gula namanya itu gula ribosa, sedangkan DNA itu mengandung gula deoksiribosa. Mengenai integrasi Al-Quran terkait pembahasan sel dari makalah yang kami ini, jadi ayat yang berkaitan dengan integrasi Al-Quran itu surah Al-Infitor ayat 7 dan 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fi ayyi suratin marrakabak allazi fasawwa fa'adalak, yang artinya dialah yang telah menciptakanmu, yang menyempurnakan kejadianmu, menyusun tubuhmu supaya seimbang dalam berbagai bentuk yang dia kehendaki, dialah yang menciptakanmu. Jadi tafsir ini menjelaskan bahwa proses kejadian manusia yang berawal dari sel sperma dan telur, lalu mengalami proses perkembangan pertumbuhan hingga menjadi janin. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada manusia saja. Bila kita lihat kembali, hal tersebut juga terjadi pada tumbuhan. Dalam hal ini fisiologi tumbuhan
Tumbuhan juga mengalami pembelahan sel dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya yang berlangsung pada biji. Jadi biji tersebut di dalam biji mengalami proses pembelahan sel seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan, lalu mengalami perkecambahan. Dari perkecambahan ini bentuklah akar primer, lalu sekunder mengalami individu baru, lalu berkembang sehingga mampu menciptakan biji atau menghasilkan biji untuk terbentuknya lagi individu baru, dan hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Terima kasih.